Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Pada sore hari ini kita akan kembali beribadah Family Altar. Tapi sebelum kita beribadah, mari kita terlebih dahulu menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu,
menyenangkan Engkau saja di dalam kehidupan kami Bapa, di dalam pekerjaan kami, di dalam keuangan kami, bahkan seluruh aspek hidup kami. Kami rindu semuanya ya Tuhan, untuk boleh menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Tuhan, sore hari ini Bapa, dari tempat ini kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kalau kami masih boleh ya Tuhan datang mendekat kepadamu, beribadah kepadamu ya Bapa. Inilah satu kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan hari ini Bapa bersama-sama umat-Mu ya Bapa dimanapun berada, kami boleh mengikuti ibadah family altar pada sore menjelang malam hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan ini, buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami, dan khususnya hamba-Mu Engkau urapi. Taruhkan pesan-pesan-Mu di mulut bibir hamba-Mu untuk boleh disampaikan kepada seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Dan biarlah firman-Mu memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom bagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Sore hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah Family Altar Keluarga Besar GBI Medan Plaza, sesuai dengan tema yang Tuhan berikan bagi gerejanya melalui pemimpin-pemimpin rohani kita, yaitu integritas di dalam pekerjaan dan juga di dalam keuangan. Pada sore hari ini kami akan mencoba membawa satu tema, yaitu bekerja untuk menghasilkan buah. Biarlah kita buka Alkitab kita, satu ayat dari Titus 3 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Titus 3 ayat yang ke-14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini surat Rasul Paulus kepada Titus, ya, dikatakan bahwa biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Untuk apa? Untuk bisa memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saudara dikasih oleh Tuhan, bekerja ini adalah satu keinginan daripada Tuhan, adalah satu rancangan daripada Tuhan. Kita melihat dari kitab Kejadian, mulai dari Adam dan Hawa, yaitu di Kejadian 2 ayat yang ke-15. Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Dan Tuhan itu memberikan satu tugas pekerjaan kepada Adam dan Hawa, yaitu untuk menjaga, memelihara, dan mengelola Taman Eden. Kita tahu ya, kejadian ini sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi semuanya kita tahu bahwa manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, mereka gagal untuk melakukan tugas yang pertama sekali yang Tuhan percayakan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang pertama yang saya mau sampaikan bagi kita semuanya, bahwa pekerjaan itu adalah kehendak Tuhan. Pekerjaan itu adalah, ya, ataupun bekerja itu adalah kehendak Tuhan. Kita bekerja itu keinginannya Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, saya percaya satu hal yang sudah kita lakukan, yaitu kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin ada pertanyaan begini, untuk apa kita bekerja? Yang pertama sekali, ya, dicatat di Yohanes, ya, di Yohanes 5 ayat yang ke-17. Dikatakan, Yesus katakan di sana begini, sampai hari ini aku bekerja, kata Yesus. Kenapa dia bekerja? Karena Bapakku di sorga
sampai hari ini juga dia masih bekerja. Dengan kata lain, bahwa Tuhan sendiri sampai hari ini dia bekerja. Jadi kenapa kita harus bekerja? Kita wajib meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan itu juga bekerja, maka kita sebagai orang yang percaya juga punya kewajiban untuk meneladani apa yang Tuhan lakukan. Jadi yang pertama, jadi alasan kita untuk bekerja, kenapa? Karena Tuhan juga bekerja. Yang kedua, ya, di 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai ke 11, ya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, ya. Dikatakan begini, 2 Tesalonika 3, firman Tuhan katakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi yang kedua, alasan kita bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk memenuhi nafkah kita. Paulus ajarkan, kalau tidak bekerja, tidak layak untuk makan. Jadi kalau kita mau makan, kita harus bekerja. Agar kebutuhan hidup kita itu bisa terpenuhi. Satu hal yang harus kita lakukan yang sesuai kehendak Tuhan, yaitu kita harus bekerja. Di ayat yang ke-11 dikatakan begini, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Jadi boleh dikatakan, orang yang tidak bekerja dikategorikan hidupnya itu tidak tertib. Jadi kalau kita mau hidup kita dikatakan tertib, ayo mari kita bekerja. Dan selanjutnya dikatakan, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi Paulus mau ingatkan kita, orang yang tidak bekerja, dia akan melakukan hal-hal yang tidak berguna di dalam hidupnya. Dia akan menjadi beban bagi orang lain. Dia akan mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan, mungkin duduk sepanjang hari, dia ngobrol sepanjang hari, menggosip sepanjang hari. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pekerjaan. Inilah yang dikatakan Paulus, hidupnya tidak akan tertib kalau tidak bekerja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bekerja itu bukan beban. Tetapi justru sebaliknya, tidak bekerja itu adalah menjadi beban bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bagaimana kita harus bekerja? Ya. Di Kolose 3 ayat 23, Paulus juga ingatkan kita. Secara garis besar dia katakan, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah itu seolah-olah engkau lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi disinilah letak integritas kita di dalam bekerja. Apapun profesi kita, apapun jenis pekerjaan kita, bahwa bagi Tuhan tidak ada sebenarnya yang sekuler ataupun yang rohani. Mungkin ini kita manusia yang membedakannya. Tetapi dari awal semula ada satu kata, ya, dasar atau akar kata daripada kerja itu adalah diambil dari bahasa Ibrani, yaitu avoda. Avoda ini artinya adalah bekerja, dan juga artinya ibadah, dan juga artinya pelayanan. Pada saat kita melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan kita, kalau itu kita lakukan adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, itu semuanya adalah ibadah bagi kita. Di hadapan Tuhan itu semuanya pelayanan bagi kita. Kenapa? Karena semuanya tujuannya adalah Tuhan. Jadi saya mau sampaikan begini, bahwa bukan apa jenis pekerjaan kita yang menentukan rohani atau tidak, tetapi untuk siapa kita melakukan pekerjaan itu, itulah alasan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika kita melakukan aktivitas pekerjaan yang dipercayakan Tuhan bagi kita, kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan kita itu adalah ibadah. Pekerjaan kita itu adalah pelayanan di hadapan Tuhan. Kalaupun kita katakan kita sedang melayani, tetapi itu bukan untuk Tuhan, itu sama dengan bukan pelayanan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
pada saat kita bekerja dan kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka saya percaya Tuhan itu akan bersama-sama dengan kita melakukan pekerjaan itu. Dia akan menolong kita untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik, dengan cara yang benar. Dia bersama-sama dengan kita. Dan di Yohanes dicatat, barang siapa dia bersama dengan aku dan aku ada di dalamnya, kata Tuhan, maka dia akan berbuah banyak. Dan saya percaya ketika kita melakukan pekerjaan itu bersama-sama dengan Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Disitulah saatnya kita akan menghasilkan buah seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Disitulah kita menghasilkan berkat-berkat. Maka saya percaya anak-anak Tuhan, orang-orang yang melakukan pekerjaan itu karena Tuhan, dia tidak akan perlu diawasi oleh orang lain. Karena dia tidak perlu diawasi oleh orang lain, karena dia percaya, karena dia takut akan Tuhan. Dia akan diawasi oleh Tuhan, maka hidupnya akan tertib. Dia akan bekerja dengan integritas yang tinggi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, integritas di dalam keuangan. Setelah kita bekerja untuk Tuhan, motif kita untuk Tuhan, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan menerima berkat, salah satu mungkin berkat materi kita akan terima. Sore hari ini kita belajar bagaimana kita mempergunakan berkat yang Tuhan percayakan bagi kita, khususnya di dalam keuangan. Saya catat di 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Di sana Tuhan itu memberikan satu cara bagaimana kita harus mempergunakan berkat yang Tuhan percayakan bagi kita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan begini. Ia, maksudnya Tuhan, yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan memberikan berkat, atau dia memberkati kita secara materi, keuangan kita diberkati. Tuhan itu membuat satu aturan, dan inilah integritas kita, bagaimana kita mempergunakan, bagaimana kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Di sini dikatakan, yang pertama sekali, di dalam berkat itu bukan menjadi milik kita semuanya, tetapi di sana ada bagian benih. Benih itu dikatakan, benih adalah untuk ditabur, itu untuk bagiannya Tuhan. Kami dari keluarga petani, saya ingat bagaimana ketika panen, pertama sekali dulu yang disisihkan, yang mana yang akan menjadi benih untuk ditanam selanjutnya, itu dipilih yang terbaik. Jadi saya percaya berkat Tuhan juga seperti itu. Kita pilih yang terbaik untuk bisa kita kembalikan, karena itu yang menjadi bagian Tuhan. Mungkin persembahan persepuluhan kita, pembangunan rumah Tuhan, atau persembahan diakonia, misi, atau yang lain-lain, itu benih semuanya. Dan benih inilah yang akan dilipat gandakan oleh Tuhan, bukan bagian rotinya, tetapi bagian benihnya. Maka benih ini yang harus ditabur. Ini sama dengan investasi. Jadi kita bersyukur, Tuhan itu berjanji, ketika kita menginvestasikan, ketika benih itu kita tabur, Dia akan melipat gandakannya. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Jadi mari jangan takut untuk menginvestasikan, karena dunia menawarkan 1% satu hari, tetapi Tuhan menawarkan 300%, 600%, bahkan 1000% Tuhan tawarkan bagi kita, dan tanpa resiko. Di dunia investasi itu beresiko, tetapi di kerajaan Allah, di rumah Tuhan, itu tanpa resiko. Jadi Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah tanggung jawab kita dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita harus membagi mana yang menjadi bagian Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Mana yang harus kita makan untuk kita konsumsi, untuk kebutuhan rumah tangga kita, itu kita pergunakan. Dan satu lagi, kita belajar memiliki simpanan atau tabungan. Untuk apa tabungan? Untuk persiapan kita di masa yang akan datang. Kita belajar dari hambanya,
Yusuf di Kejadian 41 itu dicatat bahwa Yusuf itu di masa panen itu melimpah. Dia menyisihkan 1/5 atau 20% daripada hasil dan itu disimpan. Dan pada masa paceklik itu bisa dipergunakan untuk menutupi kebutuhan. Kita juga seperti itu. Mari kita belajar menyimpan sebagian daripada berkat Tuhan itu. Mungkin tidak 20% atau mungkin 10% bisa kita simpan. Ini adalah persiapan kita di masa-masa yang sulit yang kita tidak ketahui. Tetapi kenapa sering kita tidak bisa menyimpan? Mungkin bukan karena berkat Tuhan tidak ada, tetapi karena kita tidak bijak memanfaatkannya. Sering sekali kita tergoda oleh keinginan hati kita. Ada iklan menawarkan diskon 50%. Kita langsung sepertinya nggak tahan, sehingga kita tidak punya simpanan. Dari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan tutup dengan satu cerita. Ada seorang anak kecil yang jualan kue. Suatu ketika dia jualan ke satu warung. Di sana ada seorang anak muda yang lagi makan. Anak kecil ini menawarkan, "Bang, tolong belikan kueku." Anak muda ini menjawab, "Maaf, saya lagi makan." Setelah selesai makan, anak kecil ini kembali mendatangi anak muda ini. "Abang udah selesai makan, tolong beli kueku." Anak muda ini jawab, "Saya sudah kenyang, saya tidak perlu makan kue." Dan dia pergi meninggalkan warung itu. Anak kecil ini mengejar, "Bang, mungkin abang sudah kenyang, tetapi bisa menjadi oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah." Anak muda ini mengambil beberapa ribu uang. Dia serahkan kepada anak ini. Dia katakan, "Udah, saya nggak perlu kue, tetapi biarlah uang ini saya serahkan." Karena di samping anak kecil ini ada seorang pengemis. Dia memberikan uang itu kepada pengemis itu. Anak muda ini menegur anak ini, "Aku mau beri engkau uang, kenapa engkau serahkan kepada pengemis?" Dia katakan, "Aku bukan pengemis, tetapi aku disuruh orang tuaku untuk menjual kue, bukan untuk meminta-minta, bukan untuk mengemis." Karena dia katakan begini, karena pekerjaan itu adalah satu kehormatan bagi saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari anak kecil ini, bukan seberapa yang kita dapatkan, tetapi bagaimana cara kita mendapatkannya, yaitu dengan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itulah integritas kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mungkin sampai di sini kami menyampaikan firman Tuhan. Kami terbatas, tetapi biarlah kami berdoa Allah Roh Kudus yang mengajarkan kepada setiap kita lebih dalam lagi. Mari kita satukan hati kita. Kita tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita berdoa, Tuhan, hati kami berlimpah oleh rasa ucapan syukur kepada-Mu, karena kami boleh ya Tuhan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengajari kami bagaimana kami harus bekerja untuk kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga ketika Tuhan memberkati kami, biarlah dengan cara yang Tuhan kehendaki, kami boleh mempergunakan semua berkat-berkat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa, tolong kami ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Biar setiap kami yang hari-hari ini sedang bekerja ya Bapa, kami boleh bekerja dengan penuh integritas, dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, karena itu yang Engkau kehendaki. Sehingga Tuhan, dengan demikian ya Bapa, hidup kami berbuah dimanapun kami berada ya Bapa. Dimanapun kami bekerja, di tempat kami bekerja, di kantor kami bekerja, tempat itu akan diberkati oleh kehadiran kami ya Tuhan. Itulah buah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sore hari ini kami berdoa dari tempat ini bagi seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang mungkin hari-hari ini ya Tuhan sedang mencari pekerjaan. Bukankah Engkau Tuhan yang memiliki lapangan pekerjaan? Berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, membukakan pintu-pintu pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Yang terbaik Tuhan berikan bagi anak-anak Tuhan ya Bapa.
Dan biarlah Tuhan, Engkau juga ya Bapa, memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang bekerja, yang ada di marketplace ya Bapa. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan, dan Engkau berikan integritas ya Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, agar dimanapun mereka bekerja, mereka menjadi berkat di tempat-tempat mereka bekerja ya Bapa. Mereka menjadi teladan dari Tuhan. Kehidupan kami ya Bapa akan terlihat tentang Kristus. Dan biarlah hidup kami semuanya menceritakan tentang Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah family altar kami, materaikan firman-Mu di hati setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami. Berkati Departemen FA. Biarlah Tuhan setiap FA itu boleh mengembang ke kanan dan ke kiri. Pada akhirnya ya Bapa, kami memberkati seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami, pembina rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami di keluarga besar GBI Medan Plaza, Bapak Pendeta Erbambang Yonan. Kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang ambil bagian di dalam pelayanan di setiap gereja-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan, Engkau percayakan pelayanan yang lebih besar. Bahkan Engkau nyatakan kehendak-Mu, jalan-jalan-Mu melalui pemimpin-pemimpin kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah ya Tuhan, tetapi Engkau senantiasa akan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.